Pemirsa sana, beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Seringkali kita mendapati teman atau orang lain yang mengatakan, puas-puasin dulu makan sebelum puasa. Ya, meskipun masih di masa pandemi, kebutuhan akan kuliner ternyata tidak turut terisolasi. Aneka ragam makanan tetap menjadi incaran warga. Mulai dari seafood segar dengan harga terjangkau, ada. Selain rasanya yang berani diadu, harganya pun tak membuat kantong jebol. Tinggal pilih mulai dari Rp10.000. Pilihan lain ada sate kambing. Apalagi daging kambingnya fresh alias segar baru dipotong. Aroma khas bakaran sate tentu makin menggoda selera. Apalagi ditambah sop iga dan tongseng. Buat terakhir ada cheesecake pie yang segar dan lumer di mulut. Cocok untuk hidangan penutup kekinian. Ya, sebenarnya secara syariat tidak ada masalah dengan mengkonsumsi makanan sesuai selera dan memenuhi perut dengan tren kuliner terkini. Namun tren aneka kuliner sering memunculkan masalah kesehatan, terutama pola makan buruk sehingga malah menimbulkan berbagai macam penyakit. Ini pula yang menjadi perhatian agama. Kunci kesehatan adalah perut. Jika dikelola dengan baik, insya Allah akan sehat. Sebaliknya, jika tidak dikelola secara baik, maka segala penyakit akan mudah datang. Haris bin Kildas, seorang tabib Arab kuno, pernah berkata, lambung, perut adalah rumah penyakit. Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seorang anak Adam manusia mengisi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggung. Jikalau memang tidak bisa dihindari, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Di sini Rasulullah SAW menekankan agar umatnya cukup mengkonsumsi makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya sehingga staminanya tidak merosot dan tubuh tetap sehat. Sebab ukuran normal lambung manusia saat terisi hanya sekitar 1,5 liter. Kalaupun ada perbedaan umumnya tidak terlalu jauh. Dengan demikian, bila dibagi 3, maka masing-masing cukup untuk menampung 0,5 liter. Maka dari itu, jika harus lebih, cukuplah makan sepertiga volume yang bisa ditampung dalam perut. Sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas atau udara. Sebagaimana sabda beliau SAW, tidak ada bencana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa kerat makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau terpaksa, maka dia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga lagi dengan minuman, sepertiga sisanya untuk nafas. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Nasai. Seorang muslim hendaknya tidak makan dan minum secara berlebih. Segala yang disukai boleh dimakan, segala yang bisa dibeli dikonsumsi, dan segala yang ditawarkan oleh pedagang dicicipi. Allah SWT berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Nabi SAW juga pernah bersabda, makan, minum, bersedekah dan berpakaianlah tanpa bersikap angkuh dan berlebih-lebihan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, janganlah makan hingga kekenyangan. Kekenyangan menjadikanmu malas mengerjakan salat dan menyebabkan badanmu mudah dijangkiti penyakit. Kalian harus makan sewajarnya agar terhindar dari sifat sombong, menjadi lebih sehat dan lebih giat beribadah. Seseorang tidak akan hancur hingga dia lebih mengutamakan syahwat birahinya daripada ajaran agamanya. Sebagian ulama berkata, bila perutmu gendut, maka anggaplah dirimu sedang menderita penyakit menahun. Ibnul Qayyim menjelaskan, zat makanan yang tertimbun dalam tubuh menyebabkan banyak petaka, mendorong anggota tubuh untuk berbuat maksiat dan merasa malas beribadah. Hal ini cukup sebagai dampak negatif yang besar. Betapa banyak kemaksiatan yang disebabkan oleh rasa kenyang dan betapa banyak amal ketaatan yang terhalangi oleh rasa kenyang.
Karenanya, orang yang terlindungi dari efek buruk perutnya berarti ia telah terlindung dari petaka yang besar. Di samping itu, setan semakin leluasa menguasai dirinya ketika perut terisi makanan hingga penuh. Tak heran bila ulama terdahulu ada yang berpetua, persempitlah jalan setan dengan berpuasa. Bila perut selalu kenyang, nafsu akan bergejolak dan syahwat akan memberontak. Sebaliknya, bila perut terbiasa lapar, nafsu akan tunduk. Ya, dalam beberapa penelitian, puasa Ramadan yang beberapa hari lagi akan kita jalani memiliki banyak efek positif untuk kesehatan dan meringankan penyakit ringan yang sedang diderita, seperti mengontrol gula darah, mencegah peradangan, hingga meningkatkan kesehatan jantung.